Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Yuanto, NIM 20041477034. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Ada pengertian hak dan kewajiban warga negara, ada asas prinsip kewarganegaraan. 3. Ada hak dan kewajiban warga negara menurut UUD NKRI tahun 1945. Keempat, ada hak dan kewajiban bela negara. Kelima, penerapan hak dan kewajiban warga negara pada lingkungan setempat. Di slide berikutnya ada pengertian hak dan kewajiban warga negara. Ditinjau dari etimologi kata, menurut KBBI, hak berarti milik. Kekuasaan berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kewajiban berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan warga negara, berarti penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga anggota dari negara itu. Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Slide berikutnya terdapat syarat-syarat yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ada wilayah, yang kedua ada rakyat, yang ketiga ada pemerintah, dan yang berdaulat. Nah, di ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa wilayah dan rakyat yang tetap. Namun, jika negara itu tidak memiliki pemerintah yang berdaulat secara nasional, maka negara itu belum dapat disebut sebagai negara merdeka. Dan di sini terdapat kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilaksanakan oleh penduduk atau rakyat yang menetap di suatu wilayah dari suatu negara. Yang kedua, ada asas-asas atau prinsip-prinsip kewarganegaraan. Ada asas ius sanguinis dan asas ius soli. Dan ada apartheid. Asas ius sanguinus adalah asas daerah kelahiran. Artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Sedangkan asas ius soli adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang adalah warga negara Y karena orang tuanya adalah warga negara Y. Setiap warga negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Berikutnya ada apartheid. Bisa disebut tanpa kewarganegaraan, timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Apartheid atau dui kewarganegaraan yang berarti timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Di Indonesia berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia, yaitu tertera pada pasal 4. Kemudian sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, maka anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh orang tuanya yang diakui secara sah oleh ayahnya yang warga negara asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Hal ini berakibat anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dengan demikian, sekarang negara Indonesia berdasarkan asas ius soli dan ius sanguinis. Tetapi untuk hal tertentu maka dimungkinkan apartheid
sampai belum berusia 18 tahun. Perlu kalian ketahui, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam pasal 23 sampai 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Lanjut, yang ketiga, hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada pasal 27 ayat 1 yang menerangkan tentang menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban untuk menjunjung dan pemerintahan. Selanjutnya ada pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Berikutnya ada pasal 27 ayat 3 menetapkan hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya ada pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Berikutnya ada pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Pasal 30 ayat 1 hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dan yang keempat, ada hak dan kewajiban bela negara. Yang pertama, hak dan kewajiban bela negara dibagi menjadi 3. Ada pengertian bela negara atau pembelaan negara, asas demokrasi dalam bela negara, dan asas motivasi dalam bela negara. Pengertian asas demokrasi dalam negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup 2 arti. Pertama, setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, warga negara harus ikut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Berikutnya ada asas motivasi dalam bela negara. Hubungan dengan hal ini, ada beberapa dasar pemikiran yang dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia. Antara lain ada pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia, ada keadaan penduduk demografis yang real atau benar, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang sangat-sangat strategis, perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan, kemungkinan timbulnya bencana perang. Dan yang kelima, penerapan hak dan kewajiban warga negara pada kehidupan sehari-hari. Jadi, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan sangat-sangat penuh tanggung jawab oleh warga masyarakat kepada negara. Contoh kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1 yang mempunyai arti warga negara wajib mematuhi peraturan pemerintah seperti peraturan lalu lintas, membayar pajak, membayar iuran listrik, dan sebagainya. Yang kedua ada hak dan sekaligus kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Dan yang ketiga ada kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar pasal 31 ayat 2 yang artinya setiap warga negara sekurang-kurangnya harus lulus pendidikan dasar yang ditempuh kurang lebih 6 tahun lamanya. Dan ada norma hak dan kewajiban anggota masyarakat. Dengan norma ini, orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan.
Selain norma, nilai termasuk di dalam unsur-unsur moral. Norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam kelompok. Norma-norma yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ada norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Yang kedua ada norma kesusilaan atau moral, yaitu yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajarkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga ada norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang keempat ada norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang pemberlakuannya dapat dipaksa. Dan ada perilaku sesuai norma dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di setiap wilayah. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Penanaman kebiasaan bersikap dan berbuat baik atau sebaliknya bersikap dan berbuat buruk pada tahap awal pertumbuhannya, anak dapat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah tempat ia belajar dan lingkungan tempat ia bermain. Nilai merupakan ukuran atau pedoman perbuatan manusia. Karena itulah maka nilai diungkapkan dalam bentuk norma, dan norma ini mengatur tingkah laku manusia. Penilaian moral dari perbuatan manusia ini meliputi semua penghidupan. Dalam hal ini hubungan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat maupun terhadap alam. Perbuatan manusia dinilai secara moral bila mana perbuatan itu didasarkan pada kesadaran moral. Last but not least, hak dan kewajiban adalah hal yang melekat pada diri setiap orang. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melakukan suatu perbuatan dengan sebaik-baiknya. Beberapa jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak anak di lingkungan keluarga wajib dipenuhi orang tua. Anak juga berkewajiban berbakti kepada orang tua. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh warga masyarakat. Hak dan kewajiban dapat dilaksanakan di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat. Hidup tidak terasa nyaman apabila tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terima kasih, sekian presentasi saya. Bila mana ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.